akuntansi syariah ki cakupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadatul Munawaroh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Muslikah. Oke, langsung saja. Akuntansi kewajiban. Akuntansi kewajiban merupakan suatu proses yang dimulai dari pembelian atau pengadaan barang dan jasa secara kredit yang dilakukan dengan dokumen yang sah sampai proses penyelesaian atau pembayaran utang yang bersangkutan. Nah, di sini kewajiban berdasarkan waktu jatuh tempo itu diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, untuk kewajiban jangka panjang di sini contohnya adalah perhitungan pihak ketiga atau utang pihak ketiga. Nah, untuk selanjutnya, investasi tidak terikat. Investasi tidak terikat itu sama halnya dengan investasi pada umumnya, di mana semua pihak berhak atau bisa melakukan investasi. Di sini akuntansi syariah untuk investasi tidak terikat memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi investasi terdiri atas investasi tidak terikat dari bukan bank dan investasi tidak terikat dari bank lain. Nah, ini seperti penjelasan saya tadi ya, dimana di sini semuanya juga berhak melakukan investasi, baik itu dari bank lain maupun dari yang tidak berkaitan dengan bank, misal lembaga keuangan atau perusahaan atau perorangan. Selanjutnya, pengungkapan dan pengakuan investasi tidak terikat dari bukan bank harus menetapkan. Yang pertama, investasi tidak terikat yang memiliki hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa di sini saya rasa dia memiliki saham yang cukup signifikan di suatu perusahaan yang ingin dia investasikan dananya. Selanjutnya, rincian investasi tidak terikat mengenai komposisi besaran pemilikan. Ya, kurang lebih ini sama dengan yang saya jelaskan tadi. Deposito di beberapa menulis jenis mata uang, rupiah, dan valuta asing. Ini lebih ke besaran investasi yang akan dia investasikan. Selanjutnya adalah jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu. Yang selanjutnya adalah pengungkapan dan pengakuan investasi tidak terikat dari bank lain harus menjelaskan investasi tidak terikat yang memiliki hubungan istimewa. Kurang lebih ini sama ya dengan yang tadi. Ketentuannya kurang lebih sama. Selanjutnya adalah akuntansi ekuitas. Akuntansi ekuitas, metode ekuitas pada dasarnya adalah akuntansi akrual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan perusahaan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi. Nah, pengaruh signifikan di sini adalah seseorang atau suatu perusahaan yang ingin melakukan investasi tersebut, dia memiliki saham sebanyak 20% atau lebih dari 20%. Maka jika ia memiliki saham sebesar itu, ia memiliki pengaruh yang signifikan untuk terhadap perusahaan atau dalam melakukan investasi di sana. Baik itu kepemilikan sahamnya di perusahaan cabang atau maupun di perusahaan induknya. Selanjutnya adalah akuntansi ZIS dan KORT. Nah, di sini dalam
pengeluaran ZIS tentunya harus ditulis atau didata dengan baik ya, agar berjalan sesuai tujuan dari ZIS, yaitu dapat dikelola dengan baik dan juga datanya dapat terdata secara transparansi ya. Untuk core di sini bisa juga dengan segala transaksinya ya, bisa pemasukan dan pengeluarannya harus didata dengan baik. Nah, di sini pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS harus menjelaskan yang pertama, periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan penggunaan atau ZIS, penggunaan dana ZIS. Nah, periode di sini misalnya periode 1 atau periode tahun ini pemasukannya sekian, dan nanti mau digunakan penggunaannya misal diberikan kepada orang yang membutuhkan itu di periode kedua atau di periode ketiga. Nah, di situ datanya harus lengkap, harus dituangkan secara jelas. Selanjutnya, dasar penentuan zakat para pemegang saham. Jika perusahaan diharuskan membayar zakat atas nama para pemegang saham. Di sini apabila dananya di situ diinvestasikan di situ, apabila telah mendapat keuntungan dan keuntungannya telah mencapai nisab, sini wajib untuk dizakati sahamnya tersebut. Selanjutnya adalah rincian sumber dana ZIS. Di sini rinciannya dari siapa, pemasukannya dan pengeluaran semuanya dirinci. Selain itu juga nama, tanggal dari siapa saja itu semuanya ditulis secara rinci. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.